Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 360, Kedatangan Jian Wushuang. Di ruang terbuka luas di bawah tangga suci, ada suasana antisipasi. Banyak sekali ahli muda dari seluruh pelosok benua Nanyang yang menunggu dengan sabar. Di puncak tangga suci, di pintu masuk istana, berdiri beberapa ahli dari Istana Kaisar Suci, di antaranya terdapat dua tetua di alam suci. Para tetua menatap ke arah kerumunan. Peserta seleksi kali ini cukup banyak, mungkin lebih banyak dari seleksi sebelumnya, ujar salah seorang sesepuh. Ya, kau benar. Namun, akan lebih baik jika 20 dari mereka dapat lulus semua ujian dan menjadi murid pada akhirnya. Lihat saja, 2/3 dari mereka akan tereliminasi selama ujian langkah suci, kata tetua lainnya sambil tersenyum. Namun, tepat pada saat itu, sesosok-sosok diam-diam datang, selangkah lagi dari langkah pertama. Hah! Para ahli semua memandang dengan takjub. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia berencana untuk mulai mendaki Holy Steps? Namun, kompetisinya belum dimulai. Dia sangat tidak sabaran. Para pakar dari Istana Kaisar Suci juga mengarahkan pandangan mereka pada Jian Wushuang. Namun, meski di bawah tatapan semua orang ini, Jian Wushuang tetap terlihat acuh tak acuh. Ia menatap ke atas gerbang. Istana Kaisar Suci. Akhirnya, aku di sini. Kilatan tajam bersinar di mata Jian Wushuang. Dia selalu berada dalam situasi pasif di masa lalu, sejak dimulainya pertempuran dengan Menara Bulu Darah dan Istana Kaisar Suci hingga sekarang. Selama ini dia dikejar oleh Menara Bulu Darah dan Istana Kaisar Suci, hanya mampu membela diri secara pasif dan melawan. Dalam pertempuran dengan Bloodfeather Tower, mereka mengancamnya dengan nyawa ayahnya. Di lembah Ice Nether, para ahli dari istana mencoba membunuhnya secara langsung. Dalam pertarungan dengan Guru Suci kedua, dia hampir tidak punya kesempatan hidup. Dia selalu ditekan, tidak pernah secara proaktif melawan Istana Kaisar Suci. Dia benar-benar ingin melawan. Namun, dia tidak pernah melakukannya, sampai hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di depan Istana Kaisar Suci atas kemauannya sendiri. Karena dia sudah berada di jalur balas dendam, hanya darah yang bisa menyelesaikan dendamnya. Mari kita mulai. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang melangkah maju di bawah tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya. Langkahnya dengan mantap dan berat jatuh pada anak tangga suci yang pertama. Krak. Suara berat terdengar. Saat Jian Wushuang menginjaknya, anak tangga suci pertama yang dijadikan ujian pertama langsung retak dan tampak seperti bisa runtuh sewaktu-waktu, seakan-akan tak sanggup menahan beban Jian Wushuang. Apa? Pemandangan itu mengejutkan para ahli di tempat kejadian, juga mereka yang ada di Istana Kaisar Suci. Tangga suci ini dibangun dengan biaya besar dan dapat digunakan sebagai alat uji untuk pemilihan, sehingga sangat tahan lama. Tapi sekarang, langkah pertama telah dihancurkan oleh Jian Wushuang hanya dalam satu langkah. Terlebih lagi, saat Jian Wushuang melangkahkan kakinya pertama kali, dua bayangan spektral setinggi 30 meter, dipenuhi dengan esensi pedang, muncul di belakangnya dengan momentum yang cukup untuk membuat seluruh area berguncang. Esensinya mulai melonjak, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, awan-awan mulai menghilang diikuti angin yang bertiup, dan langit menjadi gelap. Para prajurit di sekitarnya menjadi bingung karena perubahan yang tiba-tiba itu. Bukan hanya mereka saja, bahkan para tetua yang menyertai mereka pun ketakutan oleh esensi pedang yang luar biasa yang tampaknya menyelimuti seluruh area dengan kekuatannya. Tatapan mata yang tertuju pada Jian Wushuang kali ini penuh dengan kengerian. Sebelum saat ini, mereka mengira Jian Wushuang hanyalah peserta biasa dalam seleksi karena dia adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Namun sekarang, setelah melihat esensi pedangnya yang luar biasa, mereka menyadari bahwa dia ada di sini untuk membunuh. Di puncak tangga suci, para ahli dari Istana Kaisar Suci gemetar saat melihat esensi, terutama pada dua hantu jiwa pedang besar di belakang Jian Wushuang. Hantu-hantu itu berdiri, menjulang tinggi seperti dua dewa perang, dengan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Dua tetua istana di alam suci merasa panik saat mereka segera melihat ke arah Jian Wushuang. Setelah pandangan itu, mata mereka menyipit. Dia adalah Jian Wushuang. Mereka mengenalinya. Salah satu tetua mendesis sambil menggertakkan giginya. Kerumunan di bawah gerbang menjadi gempar setelah mendengar nama itu. Jian Wushuang. Dia adalah Jian Wushuang. Jenius legendaris benua Nanyang, nomor satu sepanjang sejarahnya, Jian Wushuang. Satu demi satu, para prajurit yang ikut serta dalam seleksi meraung dan menggeram, dengan kegembiraan dan kegilaan di mata mereka. Jian Wushuang telah menjadi terkenal di seluruh benua. Selama pertempuran di Ice Nether Valley, dia telah mengalahkan 7 ahli Saint Realm dari Istana Kaisar Suci.
Dalam pertempuran di Gunung Langit, dia nyaris selamat, berkat keberuntungan, dan bahkan memotong kaki guru suci kedua dengan satu pukulan. Legenda tentang hasil pertempurannya yang gemilang telah menyebar ke setiap sudut benua Nanyang, sehingga semua prajurit di pulau itu telah mendengar tentangnya. Banyak di antara mereka bahkan menganggapnya sebagai idola mereka. Akan tetapi, karena masih muda seperti semua prajurit ini, Jian Wushuang telah mencapai sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Maka wajarlah jika para pendekar muda itu menjadi gila ketika menontonnya. Selain para pendekar muda ini, ada juga banyak ahli yang dikirim oleh beberapa sekte lama untuk memeriksa dan mempelajari hasil seleksi. Mereka buru-buru mengirim berita kembali ke sekte mereka begitu mereka melihat Jian Wushuang. Berita besar. Jian Wushuang muncul di Pulau Kaisar Suci. Mendesak. Jian Wushuang muncul. Seluruh Pulau Kaisar Suci menjadi kacau karena kedatangan Jian Wushuang. Kekacauan ini bahkan menyebar ke Istana Kaisar Suci. Desir, plus desir, plus desir, plus desir, plus. Tiba-tiba, sejumlah sosok muncul di atas gerbang dari udara tipis. Mereka tidak lain adalah kepala istana dan tetua lainnya dari Istana Kaisar Suci. Tetua yang hadir berjumlah 20 orang, dan semuanya berada di alam suci. Meski begitu, bahkan master istana dan para tetua tampak serius saat melihat Jian Wushuang dan esensi pedangnya yang luar biasa.